Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ma ba'du. Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan kembali tentang pembahasan peninggalan Kesultanan Cirebon. Terkhusus kali ini berkaitan dengan dua alat transportasi pada zaman Kesultanan Cirebon, yakni kereta kencana Singa Barong dan kereta kencana Praksi Negaliman. Kalau kita kemarin secara umum yang membahas dengan peninggalan yang lain, kalau pada saat kali ini saya akan hanya membahas fokus pada dua kereta kencana ini. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu Kesultanan Cirebon ya. Kesultanan Cirebon memiliki dua keraton utama, yakni Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Sampai saat ini masih ada sisa-sisa peninggalannya ya. Yang sebelah kiri saya ini di slide kelihatan ini Keraton Kasepuhan Cirebon, dan yang ini adalah Keraton Kanoman. Keraton Kasepuhan didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Jainul Arifin sebagai perluasan dari Keraton Pakungwati yang lebih awal yang dibangun pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Lokasi ini terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Nah, sementara Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1558, berarti berbeda sekitar berapa tahun ya? 61 tahun ya. Oleh Sultan Anom I, Pangeran Muhammad Badruddin setelah pemisahan dari Kesultanan Cirebon III. Lokasinya ada di Jalan Kanoman nomor 40, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke sejarah sebelum kita bahas tentang dua kereta kencana itu. Sebagai kota yang kaya akan budaya dan sejarah, Cirebon juga mengalami perkembangan dalam sistem teknologi, terutama melalui artefak-artefak sejarahnya seperti kereta kencana Singa Barong, kereta kencana Praksi Negaliman, dan lain-lain. Nah, teknologi transportasi di Cirebon ini pada masa lalu mencerminkan perkembangan budaya dan inovasi yang unik, terutama selama masa Kesultanan Cirebon. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kereta kencana Singa Barong. Kereta kencana Singa Barong adalah salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting dari Kesultanan Cirebon, khususnya milik Keraton Kasepuhan. Kereta Singa Barong ini dikenal karena desainnya yang unik dan penggunaan teknologi modern pada masanya. Memiliki sistem suspensi yang canggih dan dihiasi dengan ukiran yang merepresentasikan interaksi budaya Cirebon dan berbagai budaya lainnya. Nah, bagaimana fisiknya? Nah, fisik dan simbolisme kereta kencana Singa Barong. Kereta ini memiliki desain unik yang menggambarkan tiga makhluk mitologis, yaitu gajah, terlihat belalainya ya, naga, ada kepalanya, dan burung Garuda, terlihat sayapnya. Jadi tidak secara utuh setiap hewan, ketiga hewan ini tidak, tadi diambil bagian-bagian tertentu saja ya. Kalau gajah diambil belalainya, naga diambil kepalanya, dan burung Garuda diambil sayapnya. Desain ini melambangkan hubungan persahabatan antara berbagai budaya, termasuk India, Cina, dan Mesir. Nah, kita bahas sekarang asal-usul kereta kencana Singa Barong, ya, teman-teman. Kereta ini dibuat oleh Pangeran Losari pada abad ke-15, sekitar tahun 1428, sebagai simbol budaya dan persahabatan. Nama Singa Barong berasal dari kata Singarani yang berarti memberi nama, dan Barong yang berarti bersama-sama, mencerminkan kolaborasi masyarakat Cirebon dalam menciptakan kereta ini. Apa saja keistimewaan Singa Barong? Kereta Singa Barong memiliki warna yang sempurna karena dilapisi serbuk intan yang merupakan cikal bakal di teknologi modern yang dinamakan metalik. Luar biasa ya teman-teman.
Kereta Singo Barong juga memiliki suspensi sempurna yang dapat meredam guncangan kereta saat melalui jalanan berbatu atau rusak sehingga akan nyaman saat digunakan. Jadi udah ada PR-nya ya, luar biasa. Nah ini di sini lebih jelas lagi ya, kita lihat gambarnya tuh. Nah, ada sistem suspensi dan desain roda pada kereta Singo Barong. Pertama, teknologi pada roda yang sudah memakai sistem per gas. Jadi udah pakai per gas, jadi sudah benar-benar nyaman ya ketika digunakan tuh. Kemudian roda kereta ini juga didesain untuk kondisi jalan becek di mana posisi roda jalan dibuat menonjol dari jari-jarinya agar terhindar dari cipratan air saat melaju di jalanan yang becek. Kemudian keunikannya juga ya, atap dan kemudi kereta Singo Barong ya. Atapnya kita lihat. Atapnya pakai sistem buka tutup ya. Layaknya sunroof pada mobil kelas atas pada saat ini ya. Jadi kalau perlu ditutup, kalau perlu dibuka. Ya. Pokoknya kalau pengen segar gitu ya. Karena mobil sekarang kan ada sunroofnya ya. Kalau pengen segar banyak angin ya dibuka. Kalau hujan atau terlalu panas ditutup. Kemudian sistem kemudi atau kendali juga sudah menggunakan sistem hidrolik ya teman-teman. Sudah menggunakan sistem hidrolik sehingga mudah dikemudikan oleh kusirnya, jadi tidak berat ya. Selanjutnya ada sirkulasi udara pada Singo Barong ya. Kenapa ada sistem sirkulasi udara? Layaknya AC saja ya untuk mobil mewah zaman sekarang. Oh ternyata ya sayap yang ada di kereta Singo Barong ini ternyata bukan hanya hiasannya. Kedua sayap ini memiliki fungsi dapat bergerak seperti kepakan sayap ketika kereta berjalan. Konon itu akan berfungsi ketika ada angin yang berhembus, sayap akan bergerak mengarah ke dalam. Sehingga menghasilkan angin ya, jadi kayak dikipasin gitu, otomatis kayak dikipasin. Oh luar biasa. Desain kereta Singo Barong cerminan toleransi. Oh, ya. Sisi lain yang menonjol dari kereta Singo Barong ini adalah cerminan toleransi antar umat beragama yang terjalin sangat baik di Kesultanan Cirebon. Wajah kereta ini merupakan perwujudan tiga binatang yang digabung menjadi satu. Gajah dengan belalainya, berkepala naga, dan bertubuh hewan buruk. Belalai gajah melambangkan persahabatan dengan bangsa India yang beragama Hindu. Kepala naga melambangkan persahabatan dengan bangsa Tiongkok yang beragama Buddha. Dan badan buruk lengkap dengan sayapnya melambangkan persahabatan dengan bangsa Mesir yang beragama Islam. Nah, terus sekarang atau dulu itu fungsinya apa sih Singo Barong itu? Digunakan biasanya dalam kirab 1 Muharram dan pelantikan Sultan. Bisa ditarik oleh 4 ekor kerbau bule. Nah, sekarang udah disimpan di Museum Keraton Kasepuhan. Nah, Singo Barong itu bukan sembarangan ya, memiliki nilai sakral, suci ya. Nah, kesakralan Singo Barong ini. Singo Barong dianggap sebagai kereta keramat, hanya dikeluarkan pada tanggal 1 Syawal untuk dimandikan. Nah, sekarang replikanya dibuat untuk festival budaya. Jadi kalau ada yang dipakai untuk festival budaya, kalau ada yang dipakai untuk festival budaya itu sebetulnya bukan yang asli ya, itu hanya replika saja. Yang asli sudah disimpan di museum. Kemudian kereta Kencana Paksi Nagaliman. Yang kedua nih berarti ya, yang tadi yang kita bahas pertama kereta Singo Barong, yang sekarang Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah salah satu kereta kencana yang terkenal di Kesultanan Cirebon, khususnya milik Kanoman ya. Kalau yang tadi milik Kasepuhan sekarang milik Kanoman ya. Kereta ini diperkirakan dibuat pada tahun 1350 Saka atau 1428 Masehi oleh Pangeran Losari sebagai hadiah untuk kakeknya yaitu Sunan Gunung Jati. Oh, jadi yang membuat kereta Kencana Paksi Nagaliman itu adalah cucunya Sunan Gunung Jati ya teman-teman. Nah, kelewat tadi ya satu. Udah, hanya fungsinya. Kemudian dimensi dan ornamen kereta Paksi Nagaliman.
Ukuran atau dimensi kereta Paksi Nagaliman itu panjangnya 3 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya 2,6 meter. Jadi lumayan tinggi juga ya, dan panjang 3 meter. Jadi cukup untuk beberapa orang. Detail ornamennya, kereta ini dilengkapi dengan berbagai ornamen yang mencerminkan seni dan budaya lokal, termasuk ukiran yang menggambarkan karakteristik hewan mitologis. Terus makna apa yang tersimpan dari desain kereta Paksi Nagalaman ini? Badan kereta terdiri dari 2 bagian ya. Bagian atas terbuat dari kayu berfungsi sebagai tempat duduk penumpang. Bentuknya menyerupai perpaduan 3 hewan mitologi. Burung Garuda atau dalam bahasa lain Paksi melambangkan kebangkitan dan kekuatan. Ular naga atau naga mewakili kebijaksanaan dan kekuatan. Liman atau gajah itu merupakan simbol kekuasaan dan kemakmuran. Nah, di bagian bawah ada tempat duduk ya. Bentuk badan gajah dan dengan kaki dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala terdapat belai gajah yang menggenggam trisula dan tombak. Unik juga ya. Kemudian roda dan teknologi, sama halnya dengan tadi ya. Jadi dulu tuh Cirebon udah termasuk maju dalam hal teknologi. Ya, meskipun termasuk atau tergolong kereta masa lalu atau kendaraan masa lalu, tapi sudah dirancang sedemikian unik ya. Rodanya ada 4 katanya, dirancang untuk stabilitas. Diameter roda cukup besar untuk memberikan kesan gagah. Sistem kemudi dikenal memiliki sistem kemudi yang baik dengan serta suspensi yang nyaman, memungkinkan penumpang merasa nyaman meskipun melalui jalan yang tidak rata. Kemudian desain roda dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam untuk menghindari cipratan air saat melaju di jalanan basah. Oh, hebat teman-teman. Nah, jumlah rodanya ada 4 ya. Memiliki 4 roda, di mana 2 roda depan lebih kecil dibandingkan 2 roda belakang. Desain roda dirancang agar dapat berputar hingga 90 derajat, memudahkan manuver di jalan sempit. Roda juga didesain untuk menghindari cipratan air saat melaju di jalan becek. Sistem kemudi menggunakan sistem hidrolik untuk kemudahan dalam pengendalian, mirip dengan teknologi mobil modern. Jadi ringan ya, ketika mau belok kanan belok itu ringan karena udah pakai sistem hidrolik. Nah, kalau kita bandingkan antara Singobarong dan Paksi Nagaliman, ada beberapa perbedaan ya. Beberapa aspek ya. Satu pertama asal usul ya. Singobarong di abad ke-15 diciptakan dibuat oleh Pangeran Losari. Sementara Paksi Nagaliman sekitar tahun 1428 tadi disebutkan diciptakan atau dibuat oleh cucunya Syekh Sunan Gunung Jati sebagai hadiah untuk kakeknya. Desainnya kalau Singobarong itu makhluk mitologi singa, naga, dan gajah. Sebetulnya Paksi Nagaliman juga sama sih, tidak jauh beda. Ya, ada burung, naga, dan gajah gitu ya. Itu terpengaruh oleh pengaruh Hindu dan Buddha. Fungsinya kendaraan dinas sultan. Kalau Paksi Nagaliman kendaraan kerajaan. Sama-sama saja sih ya. Satu saat ini disimpan di museum ya. Kalau Singobarong disimpan di museum, Paksi Nagaliman dipamerkan sebagai artefak budaya. Nah, apa aja simbolisme dalam desain? Nah, dalam desain Singobarong menggambarkan persahabatan antar bangsa India, Cina, dan Mesir. Juga menggambarkan atau merupakan simbol kekuatan dan kemewahan. Paksi Nagaliman merupakan representasi kekuasaan dan status sosial raja-raja. Nah, demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khazanah atau pengetahuan atau wawasan kita tentang sejarah Cirebon, terkhusus dalam 2 item ini, yaitu kereta kencana Singobarong dan kereta kencana Paksi Nagaliman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.